Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Keuangan Negara. Hari ini kita memasuki sesi ke-6 mata kuliah Keuangan Negara. Kalau di sesi sebelumnya kita membahas tentang APBN secara umum, malam hari ini atau sesi ke-6 ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara penyusunan APBN dan APBD, juga termasuk struktur-struktur pembentuknya. Kita mulai dengan materi kita. Penyusunan APBN dan APBD. Yang pertama adalah penyusunan APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Ayat 7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Bagaimana mekanisme penyusunan APBN dan APBD? Apa saja tahapannya? Sebelum mempelajari hal ini, yang perlu kita pahami adalah ada dua jenis anggaran belanja tahunan yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara di Indonesia, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kedua anggaran belanja tersebut disusun untuk dijadikan pedoman penerimaan serta pengeluaran negara dan daerah dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan. Sesuai dengan namanya, APBN merupakan pedoman anggaran pada tingkat negara. Sementara APBD merupakan pedoman anggaran di tingkat daerah. Rancangan APBN diajukan pemerintah pusat untuk dibahas dan disetujui DPR sebelum disahkan. Adapun rancangan APBD diajukan oleh pemerintahan daerah atau pemerintah daerah untuk dibahas dan disetujui di DPRD, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. APBN didefinisikan sebagai suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang memuat anggaran pendapatan dan belanja negara dan telah disetujui oleh DPR untuk masa waktu 1 tahun. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Periode APBN ini pada masa Orde Baru dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Sedangkan di era pemerintahan saat ini, periode APBN berawal dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember di tahun yang bersangkutan. Ini perbedaannya. Sesuai pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, apabila DPR RI menolak APBN yang diajukan pemerintah, maka untuk menjalankan fungsinya, pemerintah bisa melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun sebelumnya. APBN memiliki beberapa fungsi. Sejumlah fungsi APBN adalah fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Lantas apa pengertian APBD? Menunjuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Ayat 8. Pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. APBD juga didefinisikan sebagai suatu daftar sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang isinya
memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPR untuk masa waktu 1 tahun. Adapun tujuan penyusunan APBD adalah menyediakan pedoman yang mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam kegiatan pemerintahan daerah, supaya terjadi peningkatan produksi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sekarang kita akan membicarakan mengenai mekanisme penyusunan APBN dan tahapannya. Penyusunan RAPBN atau rancangan APBN perlu memperhatikan banyak faktor yang setiap saat dapat berubah atau paling tidak perubahan yang terjadi masih dalam kurun waktu 1 tahun. Penyusunan APBN harus pula terkait dengan sasaran kebijakan keuangan pemerintah yang harus menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kestabilan moneter, perluasan kesempatan kerja, pelayanan umum, dan lain-lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kebijakan anggaran diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur APBN agar sesuai dengan arah dan laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dalam program pembangunan nasional. Perlu dicatat, sejak tahun 2005, penyusunan APBN mengikuti format yang baru. Ia adalah format anggaran terpadu berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ini adalah undang-undang yang terbaru atau terakhir yang ditetapkan. Format baru tersebut merupakan sistem penganggaran terpadu yang melebur anggaran rutin dan pembangunan dalam satu format anggaran dengan tujuan mengurangi tumpang tindih alokasi pengeluaran. Jadi dulu itu ada format lama, yaitu ada anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Sekarang dijadikan satu. Selain itu, penyusunan APBN juga harus menunjuk kepada ketentuan pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan APBN harus atas persetujuan DPR karena penetapannya dengan undang-undang. Jadi setiap APBN yang ditetapkan untuk tahun berjalan itu harus ditetapkan melalui undang-undang, di mana undang-undang itu adalah hak DPR ya untuk menetapkan. Mekanisme penyusunan APBN pun mengikuti siklus dan tahapan yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Mengutip penjelasan di laman Kemenko Learning Center, siklus APBN memakan waktu sekitar 2,5 tahun. Siklus tersebut meliputi satu tahap, yaitu tahap perencanaan, 1 tahun tahap pelaksanaan, dan 6 bulan tahap pelaporan atas pertanggungjawaban dari APBN tersebut. Mengutip penjelasan di laman Kemenkeu dan e-book ekonomi yang diterbitkan Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, penyusunan APBN melalui sejumlah tahap sebagai berikut. Yang pertama atau tahap pertama adalah tahap perencanaan dan penetapan RAPBN. Di tahap ini, pemerintah mempersiapkan rancangan APBN meliputi perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Perencanaan dan penyusunan RAPBN dilakukan pada setiap periode Januari sampai Juli di tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Jadi disusun di tahun sebelumnya. Misalnya untuk tahun 2024, RAPBN ini sudah disusun di bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2023.
Perencanaan dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP, RKAKL yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Rancangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa asumsi dasar, ya, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai suku bunga yang akan datang, harga minyak dan gas di Indonesia, hingga perkiraan inflasi dan nilai tukar rupiah. Jadi itu adalah asumsi dasar sebagai pembentukan RAPBN. Jika segala aspek telah ditentukan, maka proses berlanjut ke tahap finalisasi RAPBN. Pemerintah kemudian akan menyerahkan dokumen RAPBN dan nota keuangan kepada DPR. Tahap kedua adalah tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. RAPBN yang telah ditetapkan kemudian diajukan untuk melalui proses pembahasan oleh Menteri Keuangan atau Menkyu, Panitia Anggaran DPR, dan mempertimbangkan masukan dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Hasil dari pembahasan RAPBN akan menjadi Undang-Undang APBN yang memuat satuan anggaran. Apa itu satuan anggaran? Nanti akan kita bahas. Satuan anggaran merupakan dokumen yang berisi pedoman alokasi dana setiap departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program, dan berbagai macam proyek. Ya, jadi satuan anggaran itu merupakan dokumen yang berisi tentang pengalokasian dana, ya, dari masing-masing departemen. Misalnya kalau sekarang namanya kementerian, ya, Kementerian Pertahanan misalnya berapa, Kementerian Pendidikan itu berapa anggarannya, itu dalam satu dokumen yang disebut dengan satuan anggaran. Pembahasan dan penetapan APBN idealnya berlangsung selama bulan Agustus sampai dengan Oktober pada tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Jadi kalau sekarang ini kan bulan Oktober, ya. Jadi kalau kita bicara APBN tahun 2024, sekarang ini prosesnya adalah proses pembahasan, ya, oleh DPR. Jangka waktu penetapan APBN tidak boleh lebih dari 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Jadi kalau tahun anggaran dilaksanakan Januari, APBN sudah harus selesai atau sudah harus final di bulan akhir Oktober atau awal November. Tahap ketiga adalah tahap pengawasan pelaksanaan APBN. Dalam anggaran belanja negara harus berdasar pada prinsip hemat dan efisien, efektif, terarah, dan terkendali sesuai rencana, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Pelaksanaan APBN akan diawasi pengawas fungsional dari eksternal maupun internal pemerintah. Ya, jadi dalam pelaksanaannya tetap ada pengawasnya. Tahap keempat adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelum tahun anggaran APBN berakhir, Kementerian Keuangan diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan harus disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan usai tahun anggaran berakhir. Jadi kalau tahun anggaran itu kan berakhirnya 31 Desember. Jadi selambat-lambatnya 30 Juni itu sudah disampaikan laporan pelaksanaan APBN oleh Kemenkeu dalam hal ini mewakili pemerintah kepada DPR, ya, untuk dibahas. Presiden harus menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR yang isinya berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
Laporan keuangan itu meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan milik negara dan badan lainnya. Jadi di sini lengkap semua elemen-elemen milik negara juga harus dilaporkan anggarannya. Mekanisme penyusunan APBD, nah ini kalau tadi APBN, sekarang kita bicara tentang APBD ya. Mekanisme penyusunan APBD setidaknya melalui 3 tahap yang melibatkan perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan. Berikut tahapan-tahapan penyusunan APBD. Mungkin tidak jauh-jauh dari APBN, cuma ada perbedaan di beberapa hal saja. Tahap pertama adalah perencanaan dan pengajuan. APBD dirancang dan diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Tahap ini akan berlangsung pada minggu pertama bulan Oktober di tahun sebelum penetapan anggaran. Jadi misalnya ini adalah bulan Oktober 2023, minggu pertama rancangan dan pengajuan APBD sudah harus disampaikan kepada DPRD. Tahap kedua adalah pembahasan dan persetujuan. Rancangan APBD atau namanya RAPBD akan dibahas oleh pemerintah daerah dengan usulan dari DPRD. Selain itu, DPRD juga akan memutuskan untuk setuju atau tidak mengenai RAPBD tersebut. Keputusan harus diambil selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang dibahas dilaksanakan. Sama dengan APBN, periode anggaran daerah adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember di tahun bersangkutan. Jika rancangan disetujui DPRD, RAPBD akan ditetapkan sebagai APBD melalui peraturan daerah atau Perda. Namun, apabila RAPBD tidak disetujui, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran tidak lebih besar daripada anggaran APBD di tahun sebelumnya. Ini sama dengan APBN. Tahap ketiga adalah pelaksanaan. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, ketentuan lebih detail soal pelaksanaannya ya, lebih lanjut akan dituangkan melalui keputusan gubernur atau wali kota atau bupati. Ini tergantung level pemerintah daerahnya. Kemudian di tahap keempat adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini maksudnya ya. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Penyampaian laporan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah atau tentang pemerintah daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berupa laporan keuangan kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir ya, sama dengan APBN tadi, maksimal berarti 30 Juni. Dalam pengelolaan keuangan dan perekonomian negara di Indonesia, APBN serta APBD memiliki peran besar. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi atau pengertian APBN dijabarkan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum diterima menjadi APBN oleh DPR, namanya disebut sebagai RAPBN. Ini tadi juga sudah kita bahas ya. Di APBD juga kurang lebih sama demikian.
Sementara pengertian APBD bisa dilihat pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dalam undang-undang itu, pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentunya. Sama seperti APBN, penyusunan APBD juga perlu dipersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang di konteks ini adalah DPRD. Sebelum disetujui DPRD, namanya adalah RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dan setelah resmi akan diberlakukan juga selama 1 tahun periode. Sesuai dengan namanya, APBN berkaitan dengan pedoman pengelolaan, penerimaan, dan belanja negara di level nasional atau seluruh wilayah negara. Sedangkan APBD meliputi wilayah satu daerah. Maka itu, APBN maupun APBD diharapkan bisa menyokong pembangunan, pertumbuhan ekonomi, hingga menaikkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang kita bicara mengenai pelaksanaan. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau disingkat biasanya dengan sebutan DIPA, dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah membayar atau SPM, dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. Sekarang kita ke pelaksanaan APBD. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD diatur dalam pasal 54 sampai dengan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal-hal yang harus dipedomani dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah 1. Asas umum pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau asas umum APBD. 2. Penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 3. Pelaksanaan anggaran pendapatan daerah. 4. Pelaksanaan anggaran belanja daerah. Dan 5. Pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah.
Sekarang kita bicara tentang asas umum pelaksanaan. Ya, asas umum pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tadi poin yang pertama. Anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah ditetapkan, selanjutnya dilaksanakan dengan memperhatikan asas pelaksanaannya. Asas umum pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah sebagai berikut. 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, sekarang disebut dengan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Ya. Yang kedua, pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD atau OPD. Penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, SKPD atau OPD dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah ditetapkan. Pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD memberitahukannya kepada semua kepala SKPD atau OPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD. Ya, tadi diketahui kalau DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran. Rancangan DPA SKPD berisikan tentang rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD atau OPD, serta pendapatan yang diperkirakan. Setelah rancangan DPA SKPD OPD disusun, Kepala SKPD OPD menyerahkan terhitung 6 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD atau OPD. Rancangan DPA SKPD yang telah diserahkan oleh masing-masing kepala SKPD OPD terkumpul, kemudian dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan melakukan verifikasi terhadap masing-masing rancangan DPA SKPD. Verifikasi ini diselesaikan paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah, selanjutnya pejabat pengelola keuangan daerah mengesahkan rancangan DPA SKPS menjadi DPA SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah untuk kemudian disampaikan kepada SKPD atau OPD yang bersangkutan dan juga Satuan Kerja Pengawasan Daerah serta Badan Pemeriksaan Keuangan BPK paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal disahkannya DPA SKPD. Dokumen pelaksanaan anggaran inilah yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh masing-masing kepala SKPD atau OPD selaku pengguna anggaran sekaligus penanggung jawab anggaran. Semua penerimaan dilakukan oleh bendahara. Ini kita akan bicara tentang pelaksanaan anggaran pendapatan daerah masih ya. Sisi penerimaan.
Semua penerimaan dilakukan oleh bendahara penerimaan dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja. SKPD atau OPD yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan dan penerimaan diharuskan untuk meningkatkan pungutan dan penerimaan dan dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Penerimaan oleh SKPD OPD tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. Apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah. Dan jika berbentuk barang menjadi aset atau milik daerah yang dicatatkan sebagai inventaris daerah. Selain penerimaan yang diatur oleh peraturan daerah, termasuk juga kepada kategori penerimaan sebagai pendapatan daerah adalah komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari satu, penjualan, 2, tukar-menukar, 3, hibah, 4, asuransi pengadaan barang dan jasa, 5, penerimaan bunga, 6, jasa giro, 7, penerimaan lain akibat penyimpanan dana anggaran pada bank, dan ke-8 adalah penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya. Pengembalian atas kelebihan pajak, restribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi, dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama. Sedangkan untuk pengembalian pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tak terduga. Dalam pos belanja daerah, setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sehubungan dengan hak yang diperoleh dari pihak yang menagih. Belanja daerah yang berarti pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, kecuali belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Surat penyediaan dana atau SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atau SPP, di mana surat perintah atau permintaan pembayaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. Oleh karena itu, pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Gaji pegawai negeri sipil atau PNS atau sekarang disebut ASN tingkat daerah dibebankan dalam APBD dan pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan surat perintah membayar atau SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D
oleh kuasa bendahara umum daerah, atau disingkat dengan BUD. Kemudian pelaksanaan anggaran belanja daerah. Hal-hal yang harus dilakukan oleh kuasa BUD dalam rangka menerbitkan SP2D adalah yang pertama, meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran. Kedua, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD. Yang ketiga, menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Keempat, memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah. Yang kelima, menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dari SKPD, maka pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, di mana dalam melaksanakan pembayaran dari uang persediaan dengan melakukan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, menguji kebenaran perhitungan yang tercantum dalam perintah pembayaran. Yang ketiga, menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Keempat, menolak perintah bayar dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran apabila ketersediaan dana tidak ada atau tidak mencukupi. Yang kelima, bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. Jadi kalau ada salah-salah, ini menjadi tanggung jawab pribadi bendahara. Masih dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah, kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD. Setelah periode tahun anggaran berakhir, maka kepala SKPD atau OPD selaku pengguna anggaran dilarang atau tidak boleh untuk menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran yang berkenaan. Artinya tidak boleh melampaui anggaran yang sudah ditetapkan untuk tahun itu. Sekarang untuk pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah, yang mana sesuai dengan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, bahwa pengeluaran anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Syarat dan ketentuan pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah yaitu yang pertama, pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas. Dalam hal ini adalah rekening kas umum, ya, kas umum daerah. Dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan. Setelah sejumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi. Yang kedua, pemindah bukuan tersebut di atas paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan
dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Yang ketiga, pemindah bukuan dilakukan dengan surat perintah pemindah bukuan oleh kuasa BUD atau Bendahara Umum Daerah atas persetujuan PPKD atau pejabat pemegang kuasa daerah, kuasa anggaran. Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana pencatatan atas penjualan tersebut didasarkan pada bukti penerimaan yang sah. Yang kelima, penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada sejumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dimaksud dan kemudian dibukukan dalam nilai rupiah. Kesesuaian berdasarkan pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah menjadi tanggung jawab peminjam dan dicatatkan sebagai penerimaan kembali pemberian pinjaman. Itu yang keenam. Dan ketujuh, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah ini biasanya adalah penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah atau BUMD. Kemudian pelaksanaan anggaran daerah masih nomor 8. Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan. Dan kesembilan, pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan atas keputusan kepala daerah yang disetujui oleh DPRD. Jadi pemerintah daerah ini bisa saja memberikan pinjaman kepada pihak-pihak, harus dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah ya atau keputusan kepala daerah yang disetujui oleh DPRD. Pelaksanaan dari pengeluaran pembiayaan penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Ini memang kesannya kok rumit ya, tapi sebenarnya kalau sudah dipraktekkan nanti enggak. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembayaran daerah, kuasa BUD berkewajiban untuk 1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran atau pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD. Kedua, menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran. Ketiga, menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Dan keempat, menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ya, jadi yang sudah kita bicarakan uraian di atas ini merupakan garis besar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD yang nantinya akan dilakukan pelaporan dan pengawasan oleh proses pelaksanaan APBD tersebut. Jadi pada sesi ke-6 ini kita sudah membahas tentang penyusunan dan pembentukan APBN dan APBD. Nanti di sesi berikutnya kita akan membahas lebih detail mengenai pengawasan.
Baik, saya kira demikian kuliah kita pada sesi ke-6 hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik apa yang sudah kita uraikan dan kita bahas. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hal yang lain, yaitu pengawasan dari APBN dan APBD. Saya kira demikian. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa mengisi komentar di kolom komentar channel ini sebagai bukti kehadiran. Yang belum subscribe, mohon di-subscribe, like, dan share kepada semuanya agar bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Saya kira demikian. Sampai bertemu lagi pada kuliah kita mendatang.